Nah, sekarang kita bahas objek yang khusus untuk audit sektor publik ya. Yang pertama ini ada sistem pengendalian internal suatu kementerian, lembaga, atau Pemda. Jadi di sini kita menilai apakah SPI dari suatu instansi itu sudah berhasil atau belum. Nah, keberhasilannya itu bisa diukur dari beberapa unsur ini. Yang pertama ya, ada lingkungan pengendalian. Ini tuh jadi kita menilai apakah kondisi dari suatu unit kerja itu sudah menimbulkan perilaku yang positif atau belum, dan sudah mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat atau belum. Itu. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko ini jadi pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkahnya itu ada 3 ini. Pertama, identifikasi risikonya, yang kedua dianalisis, dan yang ketiga dievaluasi. Terus unsur yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Ini tuh prosedur untuk mengurangi risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tadi. Gitu. Terus yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi ini tuh jadi mengartikan bahwa seluruh organisasi itu harus mengetahui informasi apa aja yang harus dikumpulkan dan bagaimana cara mengkomunikasikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan dan yang berwenang. Yang selanjutnya itu ada proses pemantauan. Unsur pemantauan yang ini tuh proses memonitoring secara terus-menerus pelaksanaan tugas dari suatu instansi atau unit kerja, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan rencana, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum gitu. Nah, untuk objek yang kedua itu ada kinerja suatu instansi pemerintah, kinerjanya. Nah, biasanya kinerja suatu instansi pemerintah ini dinilai dari 3E. Ada efektivitas, ekonomis, dan efisiensi. Gitu. Suatu instansi pemerintah ini akan dinilai kinerjanya sudah baik apabila instansi tersebut sudah dapat melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan pelaksanaan tugas tersebut sudah efektif, ekonomis, dan efisien. Terus objek yang ketiga itu ada tindak lanjut hasil audit kinerja suatu kementerian, lembaga, atau Pemda, dan objek yang terakhir ada pelaksanaan audit kinerja pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Itu untuk objek khusus dari audit publik ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh judulnya. Kita lihat dari yang ini dulu deh, yang subjeknya publik dulu. Di sini tuh ada ini ya, pelaksanaan audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja BPKRI atas pengelolaan irigasi pada Kementerian PUPR. Ini bisa dilihat subjeknya nih, pertama ini ya, instansi pemerintah, berarti dia termasuk audit publik, dan objek yang diangkat ini pelaksanaan audit kinerjanya. Terus nih tindak lanjut hasil audit tadi juga baru dibahas ya, salah satu objek dari audit publik, evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang. Berarti di sini dia mengambil subjeknya itu Inspektorat Pemerintah Daerah, dan objek yang diangkatnya itu tindak lanjut dari hasil audit. Kan kita lihat contoh yang audit komersial ya. Di sini kita lihat nih, yang ketiga ada evaluasi atas penetapan materialitas. Tadi kan salah satu objek yang umum ya, nih materialitas. Jadi sih tingkat-tingkat materialitas ini yang ada 3 ini tuh berbeda, bisa aja beda-beda di berbagai kantor akuntan publik misalnya. Nah, di sini KTTA ini mengambil subjeknya KHP Ramawendra dan PT XYZ sebagai auditinya, dan objek yang diangkat itu materialitas dan bukti. Terus ada juga ini audit pengendalian internal ya. Di sini ada kan audit pengendalian internal, dan subjek yang diangkat di sini PT Bank Tabungan Negara (TBK). Itu. Dan sekali lagi ini semua contoh KTTA ini teman-teman semua bisa akses di link yang tersedia di guidebook. Gitu ya, bisa diakses di situ. Nanti tampilnya seperti ini, dan akan ada link menuju KTTA yang bersangkutan ini. Oke, untuk video ini cukup segitu. Terima kasih.